Anita menatap wajah sahabatnya yang masih terbaring tak sadarkan diri dengan perasaan tak menentu. Bagaimana kemudian Nia akan menjalani hidupnya setelah semua ini tersebar kemana-mana? Bagaimana ia menghadapi dunia luar? Bagaimana ia pulang ke rumah orang tuanya? Berbagai pertanyaan memenuhi kepala Anita. Hatinya begitu pedih mengingat semua penderitaan yang dialami sahabatnya. Entah apa yang harus ia lakukan untuknya. Jika 1 jam lagi ia belum siuman, kita bawa ke klinik saja. Tiba-tiba suara dari arah pintu membuyarkan lamunan Anita. Ditatapnya wajah kakaknya itu dengan ekspresi cemas. Iya kak, tapi aku khawatir jika Nia tidak akan mau dibawa ke tempat umum saat ini, ucap Anita memperlihatkan wajah lesu. Arya melangkah mendekati adiknya, adik satu-satunya yang sangat ia sayangi. Wanita mungil berhijab itu mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Ia tak akan mampu melihat siapapun menderita di depannya, apalagi sahabatnya sendiri. Arya membelai kepala adiknya. Kamu jangan khawatir, Nia hanya syok saja, Nit, ucap Arya sambil menatap mata sipit adik kesayangannya itu. Mereka berdua memang mirip. Wajah oriental yang tegas berasal dari turunan neneknya yang memang berasal dari negeri tirai bambu, namun sudah menetap lama di Indonesia. Ayah ibunya adalah mu'alaf, namun ketaatannya dalam beragama membuat anak-anak mereka jadi anak yang taat pula, walaupun mereka jarang berada di rumah. Bisnis kuliner seafood mereka yang menggurita hampir seluruh pelosok negeri hingga luar negeri mengharuskan mereka selalu melakukan perjalanan keluar. Namun pondasi agama yang mereka tanamkan kepada kedua anaknya sangat kuat, sehingga mereka tumbuh jadi anak yang agamis. Mata Nia perlahan terbuka. Ia memicingkan matanya saat tersadar 2 orang sedang duduk berdua menungguinya siuman. Arya segera menyodorkan air minum padanya, karena takut Nia mengalami dehidrasi setelah pingsan beberapa lama. Sementara Anita membantu Nia bangun. Ia menyangga punggung Nia dengan guling agar dapat duduk meskipun dengan posisi bersandar. Air mata Nia kembali berderai menyaksikan 2 kakak beradik itu begitu perhatian padanya. Di saat ia berada di titik terendah hidupnya, Allah mengirimkan orang-orang berhati malaikat padanya. Selama beberapa hari, Nia mengurung diri saja di kamar Anita. Ia tak berani keluar menghadapi dunia luar. Ia malu jika ada yang mengenalinya. Apa yang harus ia katakan pada orang-orang? Anita merawatnya dengan telaten. Wanita muda dan lembut itu memperlakukan Nia layaknya saudara sendiri. Nia banyak belajar dari Anita, terutama tentang hidup. Anita selalu menguatkan Nia agar senantiasa berpegang pada keyakinan bahwa Allah ada di setiap langkah kita. Anita mengajarinya untuk optimis, menjalani kembali hidupnya. Tuhan akan memberikan hadiah bagi hambanya yang bersabar. Kata-kata itu yang selalu Anita dengungkan di telinga Nia. Nia mulai belajar mengaji, mengerjakan sholat 5 waktu, tentu saja dengan bimbingan Anita. Nia seperti menemukan sosok sahabat sekaligus guru spiritual untuk mentalnya yang sedang goyah. Kamu harus bangkit, Nia. Aku yakin kamu bisa menghadapi semua ini, ucap Nita tegas. Tapi aku merasa sudah sangat hina, Nit. Aku kotor dan menjijikkan, ucap Nia dengan perasaan hancur dan putus asa. Anita mengusap air mata di wajah sahabatnya itu. Kamu tahu sahabat Rasulullah Umar bin Khattab? Anita menatap mata Nia dalam. Sebelum memeluk Islam, beliau adalah orang yang sangat zalim. Berulang kali beliau berencana membunuh Rasulullah SAW. Bahkan beliau adalah orang yang sangat ditakuti penduduk Mekah karena kebengisannya. Tapi kenyataannya, beliau menjadi sahabat setia Rasulullah setelah masuk Islam, dan beliau bahkan menjadi salah satu sahabat yang dijamin masuk surga.
sambung Anita. Sesungguhnya Allah tidak menilai masa lalu kita, tapi Allah menilai apa yang kita lakukan saat ini dan yang akan datang hingga ajal menjemput. Anita menggenggam tangan Nia untuk meyakinkan Nia bahwa ia bisa bangkit kembali menata puing-puing hatinya yang terserak karena begitu banyaknya cobaan yang menghampiri hidupnya. Mata Nia berkaca-kaca memandang wajah sahabatnya yang lembut hati itu. Nia merasakan ketulusan dari setiap kata yang diucapkan Anita. Ada percikan semangat sedikit menguatkan hatinya. Nia berjanji dalam hati untuk berusaha bangkit dalam keterpurukan yang tengah menderanya. Aku akan ke kantor polisi besok, ucap Nia tiba-tiba. Anita tersenyum lega mendengarnya. Ia segera menghubungi kakaknya untuk memberitahukan tentang keinginan Nia agar masalahnya segera selesai. Keesokan harinya dengan mengendari mobil Arya, mereka berangkat ke kantor polisi. Nia menceritakan semua secara mendetail sejak pertama kali masuk ke dalam jebakan Ninis hingga akhirnya ia lari bersama Reza dan terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa Reza. Nia kembali menangis terseduh mengingat kejadian tragis malam itu. Nia menceritakan tentang pengejaran yang dilakukan padanya oleh anak buah Ninis hingga sampai di rumah Anita, agar dokter Arya terbebas dari tuduhan. Polisi mencatat semua laporan Nia. Tak lupa Nia memperlihatkan semua SMS ancaman Ninis padanya. Itu bisa jadi bukti yang kuat untuk menjebloskan Ninis dan komplotannya ke penjara. Tak lupa menceritakan tentang kehilangan sahabatnya Rini di tempat itu. Nia takut terjadi sesuatu pada Rini. Nia pulang dengan perasaan lega, walau tidak sepenuhnya lega karena rekaman video syurnya masih beredar hingga saat ini. Namun pihak kepolisian berjanji untuk memberikan klarifikasi di media tentang kenyataan di balik video syur itu. Setelah polisi melakukan pengejaran selama 3 hari, mereka berhasil meringkus Ninis dan para komplotannya. Walau menemui banyak kesulitan, karena kejahatan mereka sangat terorganisir, ada banyak pejabat-pejabat teras yang melindungi mereka sehingga butuh kehati-hatian untuk menemukan bukti kejahatan mereka. Nia kembali berangkat ke kantor polisi dengan ditemani Anita dan Arya untuk mendengar kabar Rini sahabatnya. Polisi mengatakan mereka sudah menemukan titik terang tentang keberadaan Rini. Begini Mbak, keberadaan teman Mbak itu sudah kami telusuri. Polisi itu terdiam sejenak untuk melihat ekspresi wajah Nia. Setelah cukup yakin, polisi itu pun kembali menjelaskan penemuan informasi tentang Rini. Sebenarnya teman Mbak itu bunuh diri sehari setelah penculikan kalian. Keterangan polisi itu membuat Nia, Anita dan juga Arya terperangah. Kenyataan itu ibarat sembilu yang mengiris hati Nia. Sahabat yang telah menolongnya saat dirinya dalam kesulitan saat itu, kini telah tiada. Tanpa sadar Nia memukul-mukul dadanya. Tangisnya pecah berderai. Ada sesak yang tak mampu ia kuasai memenuhi rongga dadanya. Polisi yang memberi keterangan pada Nia untuk sementara menghentikan pembicaraan. Ia menunggu hingga Nia sedikit tenang. Ninis dengan komplotannya telah mengubur Rini dengan berpura-pura sebagai keluarga Rini. Jadi tidak ada yang mencurigai mereka. Mengingat memang Rini tidak punya keluarga yang melaporkan kehilangan dirinya. Terang polisi muda berwajah tampan itu dengan tatapan iba. Nia kembali meratapi kepergian sahabatnya itu. Mengapa orang-orang terdekatku semua meninggalkan aku? Pertama Bintang anakku, kemudian Reza, dan hari ini Rini sahabatku juga telah pergi untuk selamanya. Jerit Nia sambil menangis sekeras-kerasnya. Anita dan Arya panik berusaha menenangkan Nia. Anita dan Arya berusaha menenangkan Nia yang begitu terguncang. Mungkin itulah puncak pelampiasan kesedihannya. Ia menangis sambil berteriak-teriak tak peduli ia masih di kantor polisi disaksikan oleh orang-orang seisi kantor. Nia seakan ingin menumpahkan segala bebannya hari itu.
Anita dan Arya bertambah panik menyaksikan tingkah Nia seperti orang gila. Ia mengacak-ngacak rambutnya, memukul-mukul dadanya, dan bersimpuh di lantai. Terpaksa dokter Arya membopongnya menuju mobil. Walaupun harus merasakan pukulan dan cakaran Nia, dokter Arya tetap memaksanya masuk ke dalam mobil. Sesampainya di rumah, Arya kembali menggendongnya masuk ke dalam kamar Anita. Namun kondisinya saat ini agak tenang, kemungkinan karena tenaganya telah habis karena terus berteriak-teriak sepanjang jalan. Anita segera menyelimuti tubuh Nia yang menggigil. Suhu tubuhnya sangat tinggi, sepertinya ia demam. Anita menatap wajah sahabatnya yang terlelap setelah minum obat demam. Anita berharap setelah Nia terbangun ia bisa agak tenang. Anita terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran, berharap dengan begitu Nia memperoleh ketenangan batin. Cukup lama Nia tertidur. Sepertinya ia sangat lelah. Menjelang sore, Nia masih setia di peraduan. Rasa sakit yang menderanya membuatnya begitu putus asa. Entah apa yang ia rasakan sekarang. Jiwanya hampa tanpa harapan. Mungkin perasaan inilah yang cocok dengan pepatah, hidup enggan, mati tak mau. Bisik hati Nia. Dipandanginya seisi kamar mewah milik Anita. Betapa beruntungnya Anita. Hidup serba berkecukupan, punya kakak yang sayang padanya, dan hidupnya tanpa cobaan yang berarti. Nia terus berbicara dalam hati. Kembali ia mengenang masa lalunya, saat masih bersama dengan mama dan papanya. Semua inginnya terkabulkan. Mama papanya begitu sayang padanya. Namun karena satu kesalahan yang melenakan membuat hidupnya benar-benar hancur. Air matanya kembali meleleh, membasahi pipinya yang sekarang tampak lebih tirus dan pucat. Cobaan demi cobaan datang silih berganti. Ada rasa sesal yang teramat dalam memenuhi rongga dadanya. Penyesalan karena telah begitu mudahnya menyerahkan sesuatu yang tak seharusnya ia berikan sebelum waktunya. Ia tak menyangka bahwa kesenangan sementara yang ia rasakan telah membawanya pada kehancuran. Astagfirullahaladzim. Ia membisikkan kalimat itu dengan dada sesak, seakan tak pantas baginya untuk memohon ampun pada Tuhan setelah semua yang terjadi padanya. Ia merasa begitu kotor dan menjijikkan, apalagi saat mengingat semua yang telah ia lakukan di bawah pengawasan Ninis. Mungkin lebih baik jika ia melakukan hal yang sama dengan Rini. Bunuh diri, bisiknya. Pikiran buruk itu tiba-tiba terlintas di kepalanya. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Kalau ada alat yang bisa membuatnya mati dengan cepat. Ia benar-benar telah dirasuki pikiran buruk. Untuk apa ia hidup jika selamanya akan menanggung malu? Mau pulang ke rumah orang tuanya, takut jika mama papanya tidak mau menerimanya. Rasa putus asa dan perasaan hina membuatnya kacau. Tangannya sibuk membuka laci-laci di meja hias Anita. Pandangannya terhenti pada gunting yang tergeletak di dalam laci. Guntingnya cukup besar, jika dipakai menusuk dada hingga jantung pikirnya. Tanpa pikir panjang, Nia mengangkat gunting itu ke udara, bersiap untuk menghujamkannya ke dadanya. Bersamaan dengan itu Anita dan Arya masuk ke dalam kamar, hendak memeriksa keadaan Nia. "Nia, jangan!" teriak kakak beradik itu bersamaan. Nia terkejut mendengar teriakan dua kakak beradik itu. Dengan cepat, ia melanjutkan niatnya mengakhiri hidupnya. Melihat itu, Arya melompat ke arah Nia dan berusaha merebut gunting yang dipegangi Nia. Mereka bergumul di lantai merebutkan gunting itu. Tapi tanpa sengaja, Nia mengayunkan gunting itu ke arah Arya dan tepat mengenai bahunya. Darah segar mengucur menembus kemeja biru yang dikenakan dokter Arya. Anita terperangah menyaksikan kejadian yang menimpa kakaknya. Ia berteriak histeris, sementara Nia panik karena tak menyangka
gunting itu akan mengenai bahu Dokter Arya. Allahu Akbar. Dokter Arya memegangi pundaknya meringis menahan sakit. Ia berhasil merampas gunting yang dipegang Nia. Sementara Anita segera mendekati kakaknya yang terluka dengan kaki dan tangan gemetar. Nia hanya bisa menangis menyaksikan itu. Apalagi ini, pikirnya. Tanpa diminta, Nia membantu mengangkat tubuh Dokter Arya yang bersimpuh di lantai kesakitan. Ia menutup darah yang mengalir dengan tangannya dan memapah Dokter Arya duduk di kursi meja hias. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Bisik Nia. Maafkan aku, Kak. Aku benar-benar tak sengaja. Sementara tangannya sibuk mencari kotak P3K, Nia tak henti-hentinya memohon maaf pada Dokter Arya dan Anita. Dokter Arya tersenyum sambil meringis menahan sakit. Dokter ganteng itu tak ingin Nia bertambah depresi karena peristiwa ini. Cukup sudah kepahitan yang harus ditanggung wanita malang itu. Ia bersyukur, untung lukanya tidak terlalu parah, jadi tak perlu mendapat jahitan. Nia sendiri yang membalut luka Dokter Arya, sementara Anita hanya berdiri mematung. Ia ternyata menderita hemofobia, yaitu ketakutan ekstrim saat melihat darah atau menjalani prosedur medis tertentu yang melibatkan darah, sehingga ia tak mampu berbuat apa-apa melihat kakaknya terluka. Seminggu sejak peristiwa itu, Nia diliputi rasa bersalah telah melukai Arya, meskipun Arya dan Anita tidak mempermasalahkannya. Sudahlah Nia, tak usah dipikirkan, itu hanya kecelakaan, ucap Anita mencoba menghibur Nia. Anita tak tahan melihat Nia terus bersedih. Tapi Nit, gara-gara kecerobohanku, aku telah melukai Dokter Arya, jawab Nia dengan wajah sedih. Ada sesal yang mengganjal di hatinya. Bagaimana mungkin kedua kakak beradik yang begitu baik terluka karenanya, hanya karena kebodohan dan kecerobohannya. Ia merasa benar-benar menyesal. Nia, sudah kukatakan, semua hanya kecelakaan. Lagi pula Kak Arya tidak apa-apa kok. Sudah berangkat kerja tadi pagi, hibur Anita seraya memeluk sahabatnya itu. Nia terlihat sangat rapuh, tak ada semangat di matanya. Yang ada hanya sesal yang mendalam atas garis nasib yang harus dijalaninya. Akan tetapi, bagaimanapun aku telah melukai kakakmu, Nit. Orang yang tidak seharusnya ikut terluka karena kesialan nasibku. Nia menunduk menahan air mata yang terus mendesak hendak keluar. Tak boleh berkata seperti itu, Nia. Justru aku yakin, ini cara Allah untuk membuatmu semakin dekat padanya. Jika suatu peristiwa terjadi kemudian menjadi asbab kedekatan kita padanya, maka tak layak bagi kita untuk menyebutnya kesialan. Karena semua yang terjadi di dunia, ada hikmah yang terkandung di dalamnya, bagi orang-orang yang mau berpikir. Anita terus menasihati sahabatnya itu. Tapi Nit, masa depanku telah hancur. Aku tak tahu bagaimana harus bangkit menata hidupku kembali. Air bening yang sedari tadi menggantung di sudut matanya akhirnya tumpah. Nia tak mampu membayangkan kehidupan yang akan dijalaninya ke depan. Masihkah ada harapan untuknya kembali jadi manusia yang diterima? Pikirannya kacau dan rancu. Entah apa lagi yang harus dilakukannya sekarang. Aku ingin pulang, Nit. Tapi apakah orang tuaku mau menerimaku kembali? Tanya Nia dengan wajah pias. Tak terbayangkan reaksi mama dan papanya terhadap pemberitaan tentang dirinya di luar sana. Nit, aku yakin tidak ada orang tua yang tak bisa memaafkan anaknya. Kamu tidak akan pernah tahu bagaimana reaksi mereka kalau kamu tak pernah mencobanya. Perkataan Anita ada benarnya menurut Nia. Ia harus mencoba meminta maaf dulu kepada mama papanya. Bagaimana penerimaan mereka, itu soal nanti. Besok hari Minggu, Nit. Pasti mama papa ada di rumah. Bisakah kamu temani aku?
Tanya Nia dengan wajah memelas. Tentu saja sayang, ucap Anita sambil mencubit pipi sahabatnya itu. Ada senyum kelegaan yang menghiasi wajah Anita melihat sahabatnya bisa sedikit tersenyum. Keesokan harinya, Nia berangkat ke rumah orang tuanya. Karena libur, Arya yang mengantar mereka. Sepanjang jalan Anita menggenggam tangan Nia untuk menguatkan tekadnya menemui orang tuanya. Nia gugup saat tiba di depan rumahnya. Berat rasanya untuk melangkahkan kakinya ke dalam rumah yang telah lama ditinggalkannya itu. Tak banyak yang berubah. Tamannya yang luas ditumbuhi banyak pohon. Dari luar tampak tukang kebun mereka yang sibuk menyiram bunga-bunga yang bermekaran. Ia tak menyadari kedatangan majikannya, karena sibuk merawat tanaman di samping rumahnya. Dengan langkah gontai, Nia diiringi Arya dan Anita memasuki halaman rumah mewah itu. Suasana tampak sangat sepi. Perlahan Nia memencet bel yang terletak di samping pintu. Lama Nia menunggu hingga sosok wajah Ringki berdiri di depannya. "Mbak Nia!" teriak wanita parubaya itu sambil menghambur memeluk Nia. Mereka saling berpelukan dan melepaskan kerinduan yang telah lama membuncah di dada masing-masing. Arya dan Anita ikut terharu menyaksikan pertemuan yang mengharukan antara sahabatnya dan Mbak Asri. "Mbak Nia kemana saja? Aku sudah mencari Mbak kemana-mana," ucap wanita itu sambil terus memeluk Nia yang juga tak henti-hentinya menangis. "Mama mana Mbak?" tanya Nia sambil melangkah masuk. Ia tak lagi ingat Anita dan Arya yang ikut menemaninya pulang. Hanya Mbak Asri ART-nya yang mempersilahkan Arya dan Anita masuk dan duduk di ruang tamu. Sementara Nia langsung masuk menuju kamar mamanya. Langkahnya terhenti saat di depan kamar. Ia menyaksikan seorang wanita yang duduk di atas kursi roda menghadap jendela. Tatapannya kosong, menatap bunga mawar yang tumbuh subur di taman samping rumahnya. Tubuhnya kurus dan ceking, jauh dari penampilannya 3 tahun lalu saat Nia meninggalkan rumah ini. "Mama!" Nia berlari memeluk mamanya, sementara wanita itu tak memberi respon apa-apa. Tatapannya masih kosong, seakan tak menyadari kedatangan anaknya itu. Maafin Nia, Ma," ucap Nia diiringi tangis sambil memeluk kaki mamanya. Namun wanita itu masih terdiam. Hanya tetesan hangat mengalir di sudut matanya yang cekung dan pucat. Ia bergeming di tempatnya. "Ibu sakit, Mbak." Nia melirik ke arah suara. Di pintu tampak Mbak Asri berdiri dengan mata sayu. "Sejak kapan?" tanya Nia dengan suara serak. "Sebulan sejak Mbak Nia meninggalkan rumah ini," jawab wanita itu sambil mengusap air bening yang kembali menetes di pipi terusnya. "Ya Tuhan!" Tangis Nia pecah. Terasa ribuan paku menghujam jantungnya. Pedih hatinya membayangkan selama 3 tahun kondisi mamanya seperti ini. Ia kemudian mengusap wajah wanita itu. Wajah yang dulunya selalu cantik dan anggun, sekarang terlihat sangat pucat dan kusam. "Maafin Nia, Ma. Maafin anakmu yang durhaka ini." Tangis Nia semakin menjadi saat menyaksikan mamanya hanya menatapnya tanpa ekspresi. Hanya sesekali bulir bening menetes di sudut matanya. Arya dan Anita mendekati Nia yang masih bersimpuh di kaki mamanya. "Nia, yang sabar ya. Kamu pasti bisa melewati semua ini." Anita memeluk sahabatnya itu. Sementara Arya ikut terhanyut dalam suasana pilu di kamar itu. Ia tak mampu membayangkan bagaimana Nia harus menerima cobaan yang tak henti-hentinya menerpa hidupnya. "Nia, itu suamimu." Tiba-tiba tatapan matanya mengarah pada Dokter Arya. Ada binar bahagia yang selama ini tak tampak di mata itu.
Mbak Asri terperanjat kaget karena baru kali ini ia melihat majikannya itu bersuara semenjak 3 tahun terakhir. Arya terlihat kikuk, sementara Nia tak mampu berkata apa-apa. "Jadi kamu sudah menikah? Syukurlah. Sini nak, dekat mama." Ibu Rati melambaikan tangannya ke arah Arya yang masih bingung harus menjawab apa. "Ma, dia bukan." Belum selesai Nia berbicara, Arya mencegahnya untuk melanjutkan kata-katanya. "Iya, Ma, saya suaminya Nia." Jawaban Arya seketika membuat seisi kamar terkejut. Ia mendekati Ibu Rati dan mencium punggung tangan wanita itu. "Wah, kamu gagah sekali, nak. Jaga anakku baik-baik ya. Mungkin kesempatanku untuk menjaganya tidak banyak lagi." Ucap Ibu Rati membuat Nia kembali memeluk tubuh kurus mamanya. "Iya, Mah. Aku akan menjaga Nia dengan baik. Tapi Mama harus sembuh dulu ya," ucap Arya berjongkok di depan kursi roda wanita itu. Ia paham betul, jika ia tak menuruti kata-kata wanita itu, maka itu akan berakibat fatal bagi kesehatan mentalnya, mengingat hal itu yang pertama kali yang diucapkannya. Berarti itu adalah keinginan yang paling mendalam bagi wanita itu. Arya tak mau mengambil resiko. Jika ia menyelisihi kata-kata wanita itu, maka akan membuatnya semakin terpukul dan wanita itu bertambah depresi. Naluri sebagai seorang dokter yang selalu mengutamakan keselamatan pasien membuatnya terpaksa berbohong. Sementara Nia dan Anita tertegun menyaksikan kebohongan Arya. Mereka tak mengerti apa yang terjadi padanya. "Mbak Asri, tolong siapkan makan siang untuk mantu baru Mama ini. Maaf tidak sempat memasak kesukaanmu, Nia. Mama nggak bisa berdiri." Kata-kata Ibu Rati seperti sembilu mengiris hati Nia. Entah apa yang harus dikatakannya. Nia menatap Dokter Arya yang mencoba berbicara pelan-pelan dengan mamanya. Semangat hidup terlihat kembali di wajahnya. Tidak seperti saat pertama Nia menemuinya tadi. Mereka makan siang bersama. Terlihat rona bahagia di wajah Ibu Rati membuat Nia agak sedikit lega. Meskipun ia belum sepenuhnya mengerti akan sikap Arya yang berpura-pura jadi suaminya. Setelah makan siang, mereka bercengkrama di ruang tamu. Mbak Asri tak henti-hentinya meneteskan air mata menyaksikan majikannya sudah mau berbicara. Selama 3 tahun terakhir, majikannya itu hanya duduk di kursi roda dengan tatapan kosong. Berbagai pengobatan telah dilakukan dari dalam sampai ke luar negeri, namun hasilnya nihil. Itulah yang menjadi salah satu sebab sehingga mereka tak sempat mencari keberadaan Nia. Mereka baru dapat melihat wajah Nia kembali saat beredar video tak senonoh di media sosial maupun di TV. Awalnya Pak Adi sangat terpukul dengan pemberitahuan itu mengingat video itu tergambar jelas wajah putrinya bersama salah satu rekan bisnisnya di Kalimantan. Namun setelah beberapa hari ada klarifikasi dari pihak kepolisian bahwa Nia adalah korban dari komplotan mucikari yang sengaja mengedarkan video itu karena Nia telah melarikan diri dari mereka. Pak Adi mulai mencari keberadaan Nia. Ia sangat kasihan akan keadaan putri satu-satunya itu. "Nia?" Sebuah suara berasal dari pintu ruang keluarga. Terdengar sangat terkejut bercampur bahagia. Sosok laki-laki yang sangat Nia rindukan. Nia berlari menghambur di pelukan papanya, menangis sesungguhkan di dada tua ayahnya. Dada yang dulu selalu jadi sandarannya saat sedih dan kecewa. Namun sekarang dada itu sudah tak sekuat dulu lagi. Ia telah melemah, dimakan usia, dan kesedihan ditinggalkan putri semata wayangnya. Tak ada kata yang terucap dari bibir Pak Adi. Ia terus memeluk putri yang sudah lama ia rindukan. "Pak, ini suami putri kita," teriak Ibu Rati sambil memegang bahu Dokter Arya.
Sontak Pak Adi terkejut melihat istrinya telah mampu berbicara seperti biasanya. "Mama?" Tak terkira kebahagiaan Pak Ade menyaksikan istrinya itu. Ia langsung mendekati istrinya dan memeluknya dengan perasaan bahagia. "Pak, putri kita telah menikah," ucap Ibu Rati dengan mata berbinar. Pak Adi menatap Arya dengan bingung. Tidak mungkin rasanya Nia telah menikah. Bukankah baru beberapa hari ini putrinya itu selamat dari Nini Samucikari? Dan video Nia baru saja beredar. Arya mengangguk ke arah Pak Adi dan memberi isyarat untuk mengiyakan kata-kata istrinya. Pak Adi akhirnya mengerti bahwa itu semua hanya sandiwara. Hingga sore hari, Anita dan Arya masih di rumah Nia. Tapi keduanya akhirnya bingung saat hendak pamit pulang. Bagaimana harus izin pada Ibu Rati? Haruskah Arya menginap? Tapi bagaimana caranya? Nia yang menyadari kegelisahan sahabatnya itu akhirnya mencoba berbicara pada mamanya. "Ma, Mas Arya pulang dulu ya. Sebentar malam ada jadwal operasi di rumah sakit, jadi tidak bisa menginap," ucap Nia sangat berhati-hati. "Loh, kok masa pertama kali ke rumah mertua tidak menginap?" jawab Ibu Ratih dengan wajah kecewa. "Sudah terlanjur janji sama pasien, Ma. Kalau ditunda, bisa membahayakan nyawa pasien," ucap Arya kemudian. "Sudahlah kalau begitu. Padahal Mama masih kangen sama anak Mama ini." Bu Ratih membelai pipi Nia penuh kasih sayang. "Nia nginap di sini saja, Ma," jawab Nia cepat, takut kalau mamanya menyuruhnya ikut lagi ke rumah Arya. "Loh, masa suami mau kerja kamu tidak mengurusnya? Tidak boleh kayak begitu, Nia." Ucapannya membuat semuanya jadi bingung. Mereka terperangkap dengan sandiwara yang mereka buat sendiri. "Tidak apa-apa, Ma. Kan Nia masih kangen sama Mama. Biar Nia nginap di sini dulu, beberapa hari menemani Mama." Ibu Rati menatap wajah Arya. Ada keraguan di matanya. "Lagi pula, aku ada tugas di luar kota seminggu ini. Jadi aku titip Nia di sini ya, Ma." Akhirnya Ibu Rati setuju membiarkan Nia menginap di rumah itu, diiringi tarikan nafas kelegaan dari semua yang ada di ruangan itu. Sepulang dari rumah Nia, Anita terus menatap kakaknya. Ia sama sekali tak mengerti kenapa kakaknya bertindak seperti itu. "Kak, kakak tahu resiko yang kakak ambil dari kebohongan ini?" tanya Nia dengan suara sedikit meninggi. "Aku tak punya pilihan lain, Nit. Kalau aku mengecewakan Ibu Rati, itu bisa berakibat fatal. Apakah kamu tega melihat Nia menanggung kesedihan lagi?" jawab Dokter Arya. "Tapi Kak, seminggu ini kita mungkin bisa berbohong. Tapi bagaimana selanjutnya?" tanya Anita dengan wajah muram. "Itulah yang aku pikirkan, Nit." Terdengar tarikan nafas Dokter Arya sangat berat, menandakan kebimbangan hatinya. "Sudahlah, nanti aku pikirkan caranya," ucap Dokter Arya sambil menghentikan laju mobilnya karena telah sampai di halaman rumahnya. Sementara Anita terus memikirkan bagaimana jalan keluar yang harus ditempuh. Ia tahu kakaknya tidak mencintai Nia. Kalau Anita menyuruhnya benar-benar menikahi Nia, kakaknya itu tidak mungkin setuju. Anita tahu kalau kakaknya itu telah mencintai gadis lain, rekan seprofesinya. Walau tidak menjalani yang namanya pacaran, tapi mendengar kakaknya sering memuji rekannya yang bernama Dokter Pipit, Anita yakin kakaknya telah jatuh cinta. Di kamarnya, Arya menghempaskan diri di kasur. Perasaannya campur aduk. Rasa kasihan terhadap Nia telah membuatnya melakukan kebohongan besar, dan pasti sulit untuk keluar dari kebohongan itu. Benar kata pepatah, sekali engkau berbohong, maka engkau akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Itulah yang terjadi padanya sekarang.
Awalnya ia berbohong telah menikah dengan Nia. Pada akhirnya, ia berbohong lagi kalau malam ini ada jadwal operasi. Kemudian, berbohong kalau ia akan keluar kota. Arya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bayangan Dokter Pipit berkelebat di depan matanya. Gadis itu sangat cantik. Lesung pipinya terlalu manis saat ia tersenyum. Selain itu, ia juga termasuk dokter yang sangat berdedikasi di bidangnya. Ia dokter ahli penyakit dalam yang manis. Gumamnya, Arya membayangkan wajah Dokter Pipit yang akhir-akhir ini sering hadir dalam batangnya. Astagfirullah, tak seharusnya aku seperti ini. Ia segera bangun dari tempat tidurnya, kemudian ke kamar mandi membersihkan diri. Ia lanjutkan berwudu. Ia baru ingat belum melaksanakan sholat Isya. Seminggu berlalu, namun Dokter Arya tak jua menemukan jalan keluar dari kebohongan yang telah ia perbuat. Sejak pagi, Ibu Ratih telah beberapa kali menelponnya, menanyakan keadaannya dan menyuruhnya untuk segera menjemput Nia. Arya bingung sendiri akhirnya. Di rumah sakit pun ia tidak konsentrasi. Untungnya hari ini tak ada jadwal operasi, jadi ia bisa segera pulang. Buk. Tiba-tiba ia menabrak seseorang akibat berjalan sambil terus menghayal. Maaf dok. Sosok gadis berhijab pink, lengkap dengan jubah dokternya terlihat tergagap meminta maaf. Padahal Dokter Arya yang menabraknya. Oh, saya yang minta maaf dok. Terlalu terburu-buru jadi tidak sadar ada dokter di depanku. Jantung Dokter Arya berdegup menatap mata hitam gadis berlesung pipi itu. Dia memang selalu membuat Dokter Arya terpesona. Ia segera mengalihkan pandangannya dari gadis manis yang telah beberapa bulan ini selalu bertahta di pikirannya. Dokter Pipit hanya tersenyum menimpali penjelasan Dokter Arya. Kemudian berlalu. Sikapnya yang selalu tenang dan berwibawa itu yang membuat Dokter Arya tertarik. Ia tak seperti gadis lain yang selalu mencari-cari perhatian pada Dokter Arya. Ia gadis kalem dan soleha persis seperti yang selama ini Dokter Arya impikan. Pikiran apa ini? Dokter Arya menepuk jidatnya saat menyadari gadis itu telah hilang dari pandangannya. Pesan masuk dari Android mengalihkan perhatiannya. Nah, Mama kangen. Pulang jam berapa? Pesan itu menyadarkan Dokter Arya akan janjinya pada Ibu Ratih untuk pulang selepas maghrib. Sengaja ia menjanjikan selepas maghrib, supaya ia bisa menjemput Anita di rumahnya dan menemaninya ke rumah Nia. Tak elok rasanya jika ia datang sendiri ke sana tanpa ditemani adiknya. Apa yang akan kakak katakan sampai di sana? Apakah kakak akan kembali berbohong lagi? Pertanyaan Anita semakin membuat Dokter Arya bingung. Entah apa yang harus dikatakannya pada Ibu Ratih nantinya. Tidak mungkin juga ia terus berbohong. Ia merasa berdosa pada wanita itu dan juga pada Nia. Pasti Nia sangat tertekan. Tapi Arya merasa tak punya jalan lain selain berbohong saat itu. Sesampainya di rumah Nia, Dokter Arya disambut oleh Ibu Ratih dengan hangat. Bak seorang kekasih yang sudah lama merindukan pujaan hatinya. Semua tersenyum menyaksikan tingkah Ibu Ratih yang bermanja pada Dokter Arya. Seakan ia menemukan anaknya yang telah lama hilang. Padahal anaknya adalah Nia. Perasaan tidak enak hati memenuhi hati Nia melihat mamanya bertingkah seperti itu. Nia takut Dokter Arya akan tersinggung dan marah akan hal itu. Karena tak punya alasan untuk pulang, terpaksa Arya menginap di rumah Nia. Dengan perjuangan yang cukup berat, Dokter Arya menunggui Ibu Ratih tertidur, kemudian Dokter Arya ke kamar tamu untuk tidur, sementara Anita bersama Nia. Pagi sekali mereka dikejutkan oleh seorang wanita yang menggebrak pagar depan rumah sambil berteriak-teriak. Seorang wanita parubaya dengan penampilan glamor berteriak-teriak tidak jelas di depan pagar rumah Nia. Wanita itu cuma memakai dres selutut berwarna putih. Bibirnya begitu mencolok oleh gincu merah membara. Entah apa yang dikatakannya.
sehingga semua keluar rumah untuk melihatnya kecuali Ibu Rati yang masih tidur. Nia mendekati wanita itu. "Ada apa, Bu? Kenapa Ibu berteriak-teriak di depan rumah saya?" tanya Nia sopan untuk meredam sedikit amarahnya. Terlihat matanya berkilat menahan amarah yang memuncak seakan ingin menerkam Nia. "Hei Jang, dasar perempuan tak tahu malu. Masih juga kau berani tampakkan batang hidungmu di sini," ucap wanita itu sambil terus mendorong pagar rumah Nia. Nia segera membuka pagar agar tak mengundang perhatian tetangga. Namun karena wanita itu tak henti-hentinya berteriak-teriak dan terus mengumpat Nia dengan kata-kata yang tak pantas, akhirnya para tetangga ikut menyaksikan kehebohan itu. "Tenang Bu, tenang. Sebenarnya ini ada apa?" tanya Arya yang ikut keluar mendengar kekacauan itu. "Hei kamu, jangan ikut campur ya. Ini bukan urusan kamu. Saya berurusan dengan pelat itu," ucapnya sambil menunjuk wajah Nia, membuat Nia mundur beberapa langkah ke belakang karena terkejut. "Ya Allah, Ibu Amanda. Ada apa, Bu? Kenapa bisa Ibu ada di sini?" Ucapan Pak Adi membuat wanita yang disebut Ibu Amanda itu berhenti sejenak berteriak. Ia menatap Pak Adi dengan dada yang naik turun menahan amarah. Seharusnya Pak Adi mendidik anak perempuan Pak Adi baik-baik. Jangan sampai jadi pelacur, teriaknya pada Pak Adi kemudian. Seketika wajah Nia berubah merah. Rasa malu dan sedih kembali mengguncang perasaannya. "Tenang Bu, semua bisa dibicarakan baik-baik," ucap Pak Adi berusaha untuk tenang. "Pokoknya aku tidak akan melepaskan anak Bapak. Aku akan menghancurkan hidupnya seperti ia menghancurkan hidupku," ucap wanita itu lagi sambil menatap tajam ke arah Nia. Nia bingung atas apa yang terjadi, sementara Pak Adi berusaha mengatur perasaannya. Nafasnya terasa sesak, jantungnya berdegup dengan kencang, dan matanya berkunang-kunang. Ia menyadari kemarahan wanita itu pastilah terkait video syur yang terlanjur beredar antara Nia dan suami wanita itu. "Masuklah dulu Bu, kita bicarakan di dalam." Suara berat Pak Adi mulai melunak. Kakinya terasa tak memijak tanah. Pandangannya mengabur dan kemudian tubuhnya rubuh tak sadarkan diri. "Papa!" teriak Nia melihat papanya tumbang. Ia panik. Dengan cekatan Arya segera memapah Pak Adi menuju kamarnya dengan wajah cemas. Arya khawatir Pak Adi ada riwayat jantung. Tentu itu sangat membahayakan nyawanya. Wanita yang ternyata bernama Amanda itu tak berbuat apa-apa melihat Pak Adi tumbang di hadapannya. Amarah masih terlihat jelas di matanya. Mata wanita itu sembab serta rambutnya yang terurai terlihat tak beraturan membuat penampilannya tidak karuan. Amanda bergeming di tempatnya. Sepertinya luapan amarah yang hendak ia lampiaskan sedikit tertahan melihat keadaan Pak Adi. Nia menangis di samping papanya yang tak sadarkan diri. Ia masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Ibu Ratih yang baru saja terbangun karena keributan tadi terlihat sangat bingung. Kondisi mentalnya yang memang belum stabil terlihat seperti orang yang linglung. Arya memberi isyarat kepada Anita untuk segera mengalihkan perhatian Ibu Ratih yang sejak tadi menatap suaminya tanpa berkedip. Arya cemas jika kebohongan yang dilakukan untuk kesehatannya menjadi sia-sia karena kejadian ini. Anita mendekati Ibu Ratih, mengelus pundak wanita itu dengan lembut. "Tante tak perlu khawatir, Om pasti baik-baik saja," ucap Anita sangat hati-hati. Sementara Nia masih duduk terisak membelai wajah papanya. Ia semakin tak mengerti dengan jalan hidupnya yang dipenuhi dengan masalah tiada henti. "Entah kapan ini akan berakhir," bisiknya dalam hati. Ia lelah dengan semua ini. Ia seperti jasad tanpa sukma sekarang. Jiwanya rapuh dan goyah, tak ada sandaran untuk sekedar membuatnya beristirahat sejenak. Dari penatnya hati menanggung luka. Tak ada perubahan yang berarti akan kondisi Pak Adi. Arya memutuskan membawa Pak Adi ke rumah sakit. Ia berangkat bersama Nia, sedangkan Anita
tinggal di rumah Nia untuk menemani Ibu Rati. Sepanjang jalan hening tanpa kata, hingga sampai di rumah sakit. Pak Adi langsung dibawa ke UGD oleh perawat di rumah sakit itu. Seorang wanita berhijab biru dengan seragam dokter mendekati Arya. "Maaf dok, sepertinya pasien tadi mengalami pendarahan otak. Untuk lebih meyakinkan diagnosa itu, pasien harus di CT scan atau MRI otak," ucap wanita itu sambil tersenyum. "Jika diagnosa saya benar, berarti dokter sendiri yang harus menangani operasinya," sambungnya. Sontak Arya melirik Nia seakan meminta persetujuan. Nia hanya mengangguk tanda setuju. "Baik, kita akan segera melakukan serangkaian pemeriksaan dulu," ucap Arya seraya bergegas meninggalkan Nia yang hanya bisa pasrah menerima kenyataan itu. Setelah diadakan pemeriksaan, ternyata hasilnya tidak melenceng dari diagnosa. Pak Adi mengalami pendarahan otak yang diakibatkan karena riwayat hipertensi jangka panjang yang telah lama dideritanya, sehingga melemahkan dinding pembuluh darahnya, tak terkecuali pembuluh darah otaknya. Pendarahan otak merupakan pendarahan yang terjadi akibat pecahnya pembuluh arteri di otak sehingga menyebabkan pendarahan di lokasi di jaringan sekitarnya dan matinya sel-sel otak. Dan salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengeluarkan darah dari otak adalah tindakan operasi. Itulah yang Nia baca di internet. Nia tertunduk lemas, kekuatannya hilang, dan ia terduduk di lantai rumah sakit. Dokter Arya yang melihat keadaan Nia menjadi sangat iba. Ia mendekati Nia. "Sabar ya, semua pasti akan berlalu. Yakinlah, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya," ucap dokter Arya sambil duduk di kursi dekat Nia. "Tapi, ini mungkin bukan ujian dok, tapi hukuman buatku," ucap Nia lirih, membuat dokter Arya tak mampu berkata-kata. Ia terdiam menatap Nia yang duduk sambil memeluk lututnya. Mata gadis cantik itu menatap nanar ke depan. Entah apa yang dipikirkannya. Arya tak mampu menebaknya. Ingin rasanya membalut luka wanita itu. Tapi dengan cara apa? Dokter Arya hanya mampu menolongnya dengan berusaha menyembuhkan ayahnya. "Tindakan operasi akan dilakukan sebentar jam 2 siang. Kalau kamu mau pulang dulu, pulanglah. Untuk mengambil barang-barangmu, menginap di sini. Aku yang akan menjaga papamu," ucap Arya mencoba membujuk Nia. Dokter berwajah oriental itu sudah menelpon sopir Nia. Sebentar lagi sopirnya pasti datang. Nia bergegas pulang tanpa mengabari mamanya tentang keadaan papanya yang sebenarnya. Ia hanya bilang jika papanya harus dirawat sementara di rumah sakit dan belum boleh pulang. Nia mengambil baju dan persiapan menginap, kemudian berangkat lagi. Operasi berjalan lancar. Setelah melewati masa kritis, Pak Adi dipindahkan ke ruang perawatan. Hanya Nia yang menjaganya. Sesekali dokter Arya datang mengontrolnya. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Terlihat kegelisahan di raut wajah Pak Adi. Keningnya berkeringat, dan ia tak dapat memejamkan matanya. Karena khawatir akan keadaan papanya, akhirnya Nia menelpon Arya. "Papa ingin bicara berdua dengan Arya," ucap Pak Adi setelah melihat Arya datang. Nia segera keluar ruangan meskipun diliputi kebingungan mendengar permintaan papanya. "Titip anakku Nia ya dok." Pak Adi menggenggam tangan Arya. Belum sempat dokter Arya berkata apa-apa, tiba-tiba Pak Adi mengalami kejang-kejang. Terlihat nafasnya tidak beraturan dan kembali tak sadarkan diri. Dokter Arya segera menghubungi perawat untuk membantunya menangani Pak Adi. Arya berusaha membuat Pak Adi tersadar namun tak mendapatkan hasil. Semakin lama, irama jantungnya semakin melemah. Arya segera memanggil Nia untuk menemui papanya. Nia hanya mampu menangis melihat papanya yang tak sadarkan diri. Tak ada yang dapat ia lakukan selain berdoa meminta keajaiban. Namun, takdir berkata lain. Pak Adi sudah tak mampu bertahan. Ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, diiringi teriakan histeris dari Nia. Arya mencoba menenangkan Nia yang begitu terguncang. Ia khawatir
Nia berbuat nekat lagi. "Istighfar Nia, istighfar," ucap Arya sembari memegang pundak Nia. "Kenapa? Kenapa semua ini terjadi padaku?" teriak Nia piluh. "Baru saja aku bertemu dia, Dok. Baru saja aku merasakan sedikit kebahagiaan. Lalu kenapa Tuhan mengambilnya lagi? Apakah tak pantas orang kotor sepertiku untuk bahagia? Apakah tak ada kesempatan bagiku lagi? Katakan, Dok." Nia memukul-mukul dada Arya yang berdiri di depannya. Arya bingung harus bagaimana. Apalagi saat Nia tiba-tiba memeluknya sambil menangis terisak. "Apalagi yang harus kulakukan, Dok? Apalagi?" Arya tak tega untuk menghindar walau ia tahu betul ini tak boleh. "Katakan, Dok. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus aku katakan pada Mama?" Arya terdiam. Ia masih membiarkan Nia bersandar di dada bidangnya sambil terus menumpahkan semua kesedihannya. Setelannya telah basah oleh air mata Nia. Di ujung lorong sepasang mata menatapnya dengan mata berkaca. Kecemburuan tersirat pada tatapannya. Pemilik sepasang mata itu yakin yang berada di pelukan Arya pastilah istrinya. Karena tak mungkin Arya menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Itu adalah hal yang tak pernah dokter Arya lakukan, kecuali terhadap pasien jika terpaksa. Tapi ada hal lain yang membuatnya bingung. Wajah wanita yang menangis di pelukannya itu mirip dengan wanita di video syur yang baru-baru ini beredar. Bukan sekedar mirip, tapi itu memang dia. Ada apa dengan dokter Arya? Apakah ia tak tahu kenyataan itu? Pertanyaan itu yang berada di benak dokter Pipit. Arya mengedarkan pandangannya ke sekitar lorong rumah sakit, berharap ada seseorang yang menggantikannya jadi sandaran Nia. Matanya kemudian tertumpu pada sosok wanita yang berdiri menatapnya di ujung lorong rumah sakit. Ia terkejut dan grogi. Bukankah itu dokter Pipit yang selama ini dikaguminya? Pastilah ia salah paham terhadapku, batinnya. Perlahan dokter Arya merenggangkan pelukan Nia darinya. "Sebentar lagi, Dok. Tolong, sebentar lagi," ucap Nia lirih, masih terus terisak. Terpaksa Arya membiarkannya dengan perasaan yang tak menentu. Ia sangat takut Pipit akan salah paham terhadapnya. Bagaimanapun, ia memiliki harapan besar pada dokter berlesung pipi itu. Sementara itu, Pipit memilih meninggalkan pemandangan penuh drama itu dengan hati terkoyak dan luka. Ia tak mampu menahan cairan bening dari sudut matanya. Harapannya bersama Arya telah pupus. Harapan yang selama ini ia simpan rapat-rapat di hatinya yang terdalam. Air bening mengalir membasahi pipinya. Selama ini, ia begitu yakin kalau Arya punya perasaan yang sama dengannya. Tapi ternyata tidak. Dan yang lebih menyakitkan lagi, apakah posisinya digantikan oleh wanita itu? Wanita yang viral karena kasus video asusila. Haruskah dia yang menggantikan posisinya itu? Apakah tak ada orang lain yang lebih baik? Pikirnya. Setelah Nia agak tenang, barulah Arya menghubungi Anita adiknya mengabarkan kematian Pak Adi. Arya berpesan pada Anita untuk mengabarkan berita ini pada Ibu Ratih dengan hati-hati, agar ia tidak syok saat jenazah sudah sampai di rumah. Walaupun Arya tahu itu juga bisa berakibat fatal bagi Bu Ratih, tapi ia tak punya pilihan lain. Semoga saja Ibu Ratih kuat untuk menerima kenyataan ini, bisik hati dokter Arya. Jarum jam menunjukkan pukul 4 sore saat jenazah Pak Adi tiba di rumah duka. Keadaan mulai ramai. Bendera putih sudah terpasang. Tetangga dan keluarga dekat sudah berdatangan. Nia melangkah gontai mengiringi jenazah papanya ditandu masuk dalam rumah. Wajahnya kuyuh, matanya sembab, wajahnya bengkak karena terlalu banyak menangis.
Tatapannya kosong seakan tak ada lagi semangat hidup di sana. Arya menyusul Nia masuk menemui mamanya. Ia khawatir terjadi sesuatu dengan wanita itu. Arya menyaksikan pemandangan yang mengharukan setelah sampai di kamar. Ia mendapati Nia terus mencoba mengajak mamanya berbicara. Namun, Ibu Rati bungkam 1000 bahasa. Nia hanya bisa menangisi kenyataan demi kenyataan pahit yang terus mengikutinya. Kebahagiaan sepertinya masih enggan menyapanya. Hati Dokter Arya terenyuh dan iba menyaksikan semua kenyataan pahit yang terus mengikuti sahabat adiknya itu. Entah perasaan apa yang perlahan menelusup masuk dalam hatinya. Ingin rasanya ia menghapus semua derita yang ditanggung wanita malang itu. Tapi, entah apa yang harus dilakukannya. Arya berdiri depan pintu kamar menyaksikan semua kesedihan yang dialami Nia. Sementara Anita berusaha untuk terus menguatkan Nia. Ia memeluk sahabatnya itu dan terus membimbingnya mengucapkan istighfar dan kalimat penguat. La haula wa la quwata illa billah. Dengan bibir bergetar, Nia mencoba mengikuti kalimat itu. Namun air matanya tak berhenti mengalir. Aku menyerah, Nit. Ucap Nia berbisik pada Anita yang duduk di sebelahnya sambil mengelus punggungnya. Astagfirullah, kamu tak boleh berkata seperti itu, Nia. Kamu harus kuat untuk mamamu. Suara Anita tercekat di kerongkongan mengucapkan kata-kata itu. Ia sendiri tak bisa membayangkan sakit yang dirasakan sahabatnya itu. Ia hanya berusaha menguatkan Nia agar tidak putus asa. Tak ada lagi yang dapat Anita lakukan untuk sahabatnya selain menghiburnya. Sementara di pintu kamar, masih berdiri Arya dengan mendung di matanya. Aku rasanya tak sanggup lagi melanjutkan hidupku, Nit. Tangisnya kembali pecah di pelukan sahabatnya itu. Nia, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jika kamu yakin kamu bisa menghadapi ini, maka insya Allah kamu bisa. Ucap Anita pelan. Allah itu tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita, Nia. Sambung Anita. Tapi ini sudah di luar batas kemampuanku, Nit. Ucap Nia dengan tangis tertahan. Aku yakin kamu mampu, Nia. Allah Maha tahu kemampuan hambanya. Kamu orang yang kuat. Makanya Allah memberimu cobaan seperti ini. Anita terus berusaha menenangkan Nia. Tapi, bagaimana caranya aku menghadapi semua ini sendiri, Nit? Aku tak punya siapa-siapa sekarang kecuali kamu. Ucap Nia kembali memeluk Anita. Mereka menangis bersama. Nia, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Insya Allah kita akan mampu melalui semua ini. Aku akan selalu ada di sampingmu. Percayalah, ucap Anita penuh keyakinan. Perasaan Nia agak lega setelah sholat berjamaah bersama Anita. Sahabatnya itu membimbingnya membaca Al-Quran, bacaan yang selama ini ia tinggalkan. Karena memang orang tua Nia tidak begitu paham agama. Nia dididik dengan penuh kecukupan materi, namun tak cukup pendidikan agama. Usai pemakaman, keadaan Ibu Rati tidak jua membaik, malah bertambah parah. Ia tak lagi mau makan dan sering berbicara sendiri, tapi pada saat diajak mengobrol, ia tak mau berkata-kata. Nia hanya bisa menangisi keadaan ibunya. Anita terpaksa menginap beberapa hari di rumah Nia. Anita khawatir akan kondisi Nia yang kadang di luar kendali saat kesedihannya tiba-tiba memuncak. Dengan telaten Anita merawat Ibu Rati saat Nia sama sekali tak bisa untuk bangkit menyaksikan keadaan ibunya. Entah terbuat dari apa hatinya sehingga dengan begitu tulus ia membantu Nia berusaha keluar dari kesedihannya. Arya setelah kembali dari pemakaman langsung ke rumah sakit karena ada jadwal operasi malam itu. Walau perasaan lelah menyerangnya, ia tetap melaksanakan tugasnya. Ia benar-benar dokter yang berdedikasi tinggi. Baginya, keselamatan pasien yang utama. Dokter Arya,
Seseorang mengguncang tubuh dokter Arya yang tertidur di musola rumah sakit. Rupanya ia tertidur sehabis sholat Isya tadi karena kelelahan. Arya memicingkan matanya karena silau oleh lampu musola yang berada pas di atasnya. Ia terkejut setelah tersadar seorang wanita cantik berdiri di depannya sambil tersenyum. "Maaf dok, saya mengganggu tidurnya. Ini sudah jam 2 malam. Apakah dokter mau pulang atau ke ruang istirahat saja?" tanya wanita manis itu. Oh iya, aku ketiduran di sini. Iya, saya mau pulang saja. Sejak kemarin belum sempat pulang ke rumah. Arya gelagapan bangkit menuju tempat wudhu untuk membasuh wajahnya. Jantungnya berdegup tidak karuan, tiba-tiba dibangunkan oleh wanita pujaannya. Namun ia berusaha bersikap biasa saja. Ia begitu malu untuk mengakui perasaannya yang sebenarnya terhadap Pipit. Sementara Pipit menyimpan kekecewaan atas sikap cuek Arya. Ia semakin kehilangan harapan untuk mendapatkan hati dokter ganteng itu. Apalagi ia menduga Arya telah menikah. Ia akhirnya berlalu meninggalkan tempat itu sebelum Arya kembali dari membasuh wajahnya. Seminggu berlalu sejak Pak Adi meninggal. Dokter Arya masih bolak-balik ke rumah sakit, juga rumahnya dan rumah Nia. Karena kadang Ibu Rati mencarinya. Arya tak tega harus jujur pada wanita itu. Apalagi keadaannya semakin kurus dan kuyuh. Ia berencana membawa Ibu Rati ke rumah sakit jiwa, karena keadaan jiwanya semakin terganggu. Kadang wanita itu meracau tak jelas. Kadang pula ia tersadar dan mengenali semua orang. Arya bingung bagaimana harus memulai pembicaraan tentang rencananya itu. Ia takut Nia terpukul dengan kenyataan yang tengah dihadapi sekarang. Arya bimbang, mengingat sebelum meninggal, Pak Adi mengamanatkan Nia padanya. Ia merasa bertanggung jawab atas keadaan Nia. Genap sebulan kematian Pak Adi, Nia bingung bagaimana mengurusi perusahaan besar papanya. Meskipun ia kuliah ilmu manajemen, namun pengalaman langsung di lapangan sama sekali tak ada. Yang membuatnya lebih terpuruk lagi, karena banyak perusahaan-perusahaan yang dulu bekerja sama dengan papanya memutuskan kontrak secara sepihak dikarenakan reputasi Nia yang jatuh akibat video asusila itu. Nia berusaha untuk bangkit kembali dengan dukungan dari Anita dan Dokter Arya. Ia harus berusaha tegar untuk kesembuhan mamanya. Apalagi pengobatan mamanya memakan banyak biaya. Jika ia tidak berusaha memperbaiki kondisi perusahaan papanya, maka di mana ia bisa memperoleh uang untuk itu? Belum lagi biaya hidup, gaji karyawan serta para ART dan tukang kebunnya. Apa yang kamu pikirkan, Nia? Tiba-tiba suara seorang lelaki dari belakang membuyarkan lamunan Nia. Lelaki itu duduk di bangku panjang halaman belakang rumah Nia. Dokter Arya. Tidak ada apa-apa, dok. Cuma agak sedikit bingung dengan perusahaan papaku yang sekarang berada di ujung tanduk. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ucap Nia agak kikuk karena baru kali ini Arya tiba-tiba menemuinya sendiri tanpa Anita. Dokter Arya menarik nafas pelan, kemudian menghembuskannya berat. Seperti ada hal yang penting yang ingin disampaikannya kepada Nia. Ada apa ya, dok? Tanya Nia berusaha mencairkan suasana canggung di antara mereka. Nia, sebenarnya berat aku mengatakan ini. Apalagi di situasi seperti sekarang. Arya menghentikan ucapannya. Nia mengerutkan dahi, tak mengerti atas apa yang dokter Arya katakan. Ada apa, dok? Tanya Nia tak mampu menahan rasa penasarannya melihat tingkah Arya yang agak aneh. Begini, Nia. Maaf jika aku harus mengatakan ini. Sebenarnya, aku ingin pamit dari rumah ini. Aku merasa tak enak jika harus selalu berada di sini. Ini tidak benar, Nia. Jawab dokter Arya berhati-hati, memilih kata agar Nia tidak merasa tersinggung. Nia terdiam mendengar jawaban Arya. Ia merasa bersalah telah menyeret Arya masuk dalam permasalahan keluarganya.
Mungkin karena ia menganggap Dokter Arya seperti kakaknya sendiri, jadi ia merasa nyaman. Selama ini, Arya selalu berada di sampingnya di setiap permasalahannya. Iya dok, aku mengerti. Tidak apa-apa dok. Insya Allah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi masalah ini. Memang tak seharusnya aku terus-terus menggunakan Arya untuk membohongi mama. Cepat atau lambat, mama pasti akan tahu juga. Ada air bening yang menetes di sudut mata Nia. Mengucapkan kata itu membuat Arya merasa tidak tega melihatnya. Maaf, aku tak bermaksud membuatmu sedih. Ini salahku. Andaikan saya tidak berbohong dari awal, mungkin situasinya tidak seperti ini. Ada sesal dari nada bicara Arya. Ia sebenarnya sangat menyayangi Nia seperti adiknya sendiri. Tapi, tak mungkin ia terus berada di rumah itu. Tatapan sinis dari tetangga seringkali mampir di matanya. Bahkan, gosip mereka pada saat belanja di tukang sayur tidak lain hanya tentang Nia dan videonya. Mereka selalu berbisik tentang keberadaan Dokter Arya di rumah Nia. Mereka tak percaya kalau Dokter Arya adalah suami Nia. Dan memang seperti itulah kenyataannya. Aku akan bicara pelan-pelan kepada mama. Jadi, Dokter Arya tak perlu khawatir. Ucap Nia memecah kesunyian. Ia berusaha tegar di depan Arya. Walaupun kenyataannya, kecemasan yang sangat besar yang menelusup di relung hatinya yang terdalam. Bagaimana ia mampu mengatakan hal ini pada mamanya, sedangkan kondisi mamanya sekarang sangat kacau. Bagaimana jika mamanya tak mampu menerima kenyataan ini? Arya memperhatikan wajah cemas Nia dengan seksama. Arya merasa ada yang tak beres dengan Nia. Bulir-bulir keringat sebesar biji jagung memenuhi keningnya. Wajahnya pucat dan garis hitam di bawah matanya. Arya jelas melihat tangan Nia mulai gemetar dan berkeringat. Nia, kamu tak apa-apa? Tanya Arya, namun Nia tak menjawab. Nia memicingkan matanya, kemudian berusaha membukanya. Namun, penglihatannya buram. Wajah Arya terlihat kembar di matanya. Kepalanya pusing dan kemudian perlahan gelap. Dokter Arya segera menangkap tubuh Nia yang kemudian ambruk ke tanah. Ia panik dan segera menggendong tubuh Nia masuk ke dalam rumah. Mbak Asri yang melihat Dokter Arya menggendong Nia terlihat sangat cemas. Mbak, tolong panggil Anita di kamar ibu, sahut Dokter Arya kemudian membawa Nia masuk ke dalam kamarnya. Wanita parubaya itu segera berlari menuju kamar Bu Rati, tempat Anita berada. Apa yang terjadi, Kak? Tanya Anita setelah melihat Nia yang kini terbaring di ranjang miliknya. Aku juga tak tahu, Nit. Tadi aku cuma bercakap-cakap di halaman dengannya. Tiba-tiba Nia pingsan. Jawab Arya sambil memeriksa Nia. Kakak bicara dengan Nia berdua? Tanya Anita mengerutkan dahinya tidak mengerti. Untuk apa kakaknya dengan Nia? Apalagi berdua? Iya, kami membicarakan sesuatu. Tiba-tiba ia ambruk. Arya kemudian duduk setelah memeriksa kondisi Nia. Bagaimana keadaannya, Kak? Tanya Anita masih khawatir. Sepertinya Nia cuma kelelahan dan stres. Tekanan darahnya juga sangat rendah. Sebaiknya biarkan ia istirahat, ucap Dokter Arya sambil melangkah keluar menerima panggilan dari ponselnya. Nit, aku ke rumah sakit dulu ya. Ada operasi darurat, sahut Dokter Arya sambil melangkah pergi dengan terburu-buru. Anita melangkah mendekati Nia yang masih terbaring tidak sadarkan diri. Ia memperhatikan wajah sahabatnya itu. Wajah yang dulu selalu riang, sekarang dipenuhi mendung hitam kesedihan. Anita sangat kasihan padanya. Begitu banyak cobaan yang harus ia hadapi sendiri sekarang. Air menetes dari sudut mata Anita. Hatinya perih dan sedih, namun tak banyak yang bisa ia perbuat untuknya. Setelah operasi selesai, Dokter Arya melangkah cepat untuk pulang untuk melihat keadaan Nia. Hampir 4 jam ia melakukan operasi pengangkatan kanker usus yang telah menyebar di hampir semua usus pasien.
Dokter Arya sangat lelah, namun ia juga khawatir akan kondisi Nia di rumah. Ia merasa bersalah telah mengatakan akan jujur pada Nia tentang status mereka. Di saat situasi Nia dalam keadaan serba terjepit, seharusnya ia bertahan sebentar lagi sampai keadaan Nia agak membaik. Tiba-tiba ia bertemu Pipit di pintu masuk ruangannya saat akan mengambil tasnya untuk pulang. Sepertinya wanita cantik itu memang sedang menunggunya. "Maaf dok, aku mau menyerahkan ini." Pipit menyerahkan sepucuk surat undangan berwarna merah muda kepada Arya. "Datang ya dok, ke acara pernikahanku hari Minggu nanti," ucap dokter muda itu dengan senyum mengembang yang sukses membuat Arya seolah kehilangan keseimbangan. Ia kemudian berlalu meninggalkan Arya yang berdiri mematung dengan kekecewaan yang amat dalam. Arya tak jadi pulang ke rumah Nia. Ia hanya menelpon dan menanyakan kabar Nia yang menurut adiknya sudah membaik. Arya langsung pulang ke rumahnya dan berusaha meredam kecamuk batinnya yang bergejolak. Ia mencoba menenangkan hatinya dengan membaca Al-Quran setelah sholat Isya. Ia terus melantunkan ayat suci itu hingga tertidur di atas sejadahnya. Keesokan harinya dokter Arya tetap ke rumah sakit dan melakukan aktivitas seperti biasa. Ia sengaja menyibukkan diri untuk melupakan kesedihannya. Hingga ponselnya berdering beberapa kali, ia tak menyadarinya. Barulah setelah jam makan siang, ia melihat ada panggilan tidak terjawab dari Anita sebanyak 5 kali. Buru-buru ia menghubungi Anita kembali. "Assalamualaikum Nit, ada apa?" Arya mendengar suara serak dari ujung sana. "Waalaikumsalam kak, Ibu Rati mengamuk lagi, bahkan tadi hampir bunuh diri," jawab Anita dengan suara bergetar. "Astagfirullahaladzim," ucap Arya terkejut. "Baiklah, saya segera ke sana." Arya langsung berlari mengambil kunci mobil yang terletak di atas meja kerjanya dan meluncur ke rumah Nia. Dengan kecepatan 100 km per jam, Arya melarikan mobil Honda Jazz putihnya. Ia khawatir jika Ibu Ratih benar-benar nekat mengakhiri hidupnya. Sampai di rumah Nia, didapatinya Ibu Ratih tengah dipegang oleh Anita dan Nia. Ia terus berontak dan menangis. Kemarahan terlihat jelas di matanya saat menatap Arya. "Dasar kalian semua, penipu ulung. Teganya kalian membohongi aku selama ini. Dasar tak tahu diri kalian semua." Ia menatap tajam ke arah Arya, berusaha lepas dari pegangan Anita dan Nia. Arya melangkah mendekatinya dengan tenang. "Tolong mama tenang dulu ya," ucap Arya sambil mengambil alih pegangan Anita. "Kamu, tega kamu membohongi mama. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Aku tidak mau melihat kamu lagi," teriaknya menepis Arya. Tatapan Arya beralih ke Nia yang memberi isyarat padanya bahwa Nia telah menceritakan segalanya pada mamanya tentang sandiwara pernikahan mereka. "Kenapa kalian tega? Tega sekali!" teriak Ibu Ratih sambil meronta. "Maaf Ma, aku tidak menipu mama. Aku janji sama mama, aku akan menikah dengan Nia. Jadi mama tenang ya." Mendengar itu, serentak Nia dan Anita menatap Arya. "Bohong kamu pasti bohong," teriaknya lagi. "Enggak Ma, Arya tidak bohong. Besok aku akan menikah dengan Nia," ucapnya penuh keyakinan membuat Ibu Ratih sedikit tenang. Anita tak mengerti akan sikap Arya, apalagi Nia. Ia menyesalkan sikap asal Arya yang begitu mudahnya mengucapkan kata itu. Apakah ia tidak memikirkan akibatnya? Nia bingung memikirkan semua itu. Selang beberapa lama, Ibu Ratih tertidur setelah disuntik obat penenang oleh dokter Arya. Obat yang telah diresepkan oleh temannya yang ahli jiwa di rumah sakit. Anita menyeret tangan kakaknya keluar kamar setelah melihat Ibu Ratih sudah terlelap. "Apa-apaan ini kak? Kenapa kembali memberi harapan pada Ibu Ratih? Apakah kakak tak memikirkan perasaan Nia?" ucap Anita kesal dengan kecerobohan kakaknya. Ia tak mau kakaknya itu terus terjebak dalam kebohongan. "Tidak Nit,
Aku tidak memberi harapan. Aku memang akan menikah dengan Niah besok kalau Niah setuju. Aku akan menikah secara siri dulu, baru mengurus surat-suratnya kemudian. Ucap Raka yakin, membuat Anita terperangah oleh keputusannya. Anita tercengang mendengar pernyataan kakaknya. Ia tak mengerti kenapa tiba-tiba kakaknya memutuskan hal sebesar itu secara terburu-buru. Kakak tidak bercanda kan? Tanya Anita tak percaya. Apakah di mataku terlihat seperti orang yang bercanda? Tanya Arya menatap Anita dengan penuh keyakinan. Tapi kak, ucap Anita bingung. Tapi apa? Apakah kamu tidak setuju? Tanyanya lagi. Bukan tidak setuju, tapi ini pernikahan, bukan permainan. Mana mungkin kakak menikah tanpa memberitahu ayah dan ibu? Bukankah mereka baru pulang bulan depan? Dokter Arya tersenyum melihat wajah cemas adiknya. Jangan khawatir, Nit. Aku sudah menelpon ayah dan ibu dan meminta persetujuan. Dan kalau Nia setuju, kita adakan pesta pernikahan setelah ayah dan ibu pulang ke Indonesia, ujar Arya. Tapi kak, bagaimana dengan dokter Pipit? Bukankah kakak mencintainya? Tanya Anita dengan mimik wajah tidak mengerti. Dia akan menikah minggu depan, ucap Arya lirih. Wajahnya mengisyaratkan kesedihan. Ia menunduk memainkan kakinya. Astagfirullah. Jadi kakak ingin menikah dengan Nia hanya karena kakak kecewa atas pernikahan dokter Pipit? Suara Anita terdengar meninggi. Apakah kakak akan menjadikan Nia pelarian semata? Tidak kak. Kakak jangan menyakiti Nia lagi. Dia sudah cukup menderita, sahut Anita kemudian beranjak meninggalkan kakaknya. Anita begitu kesal atas sikap kakaknya itu. Nit, tunggu, sahut Arya. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku sungguh ingin menikahi Nia. Aku ingin menolongnya. Aku akan berusaha untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab untuknya. Aku janji padamu. Ucapan Arya tentu saja membuat amarah Anita sedikit reda. Namun ia tak yakin akan kesungguhan kakaknya. Pasti kakaknya itu mengambil keputusan kilat seperti itu karena sedang kecewa. Baiklah, aku akan bicara dengan Nia dulu, ucap Anita kemudian berlalu. Anita mendapati Nia menangis di kamarnya. Ia bingung harus bagaimana menghadapi semua masalah yang menimpanya. Perlahan Anita mendekatinya. Ia mendekap tubuh sahabatnya itu. Nia, kakakku benar-benar ingin menikah denganmu. Apakah kamu setuju? Ucap Anita berbisik di telinga Nia. Nit, aku tak mau berhutang terlalu banyak pada kalian. Aku tak mau kakakmu mengorbankan masa depannya hanya untuk menyelamatkan diriku dan ibuku, ucap Nia terisak. Lagi pula, aku sudah terlanjur hancur dan tak punya harapan lagi. Aku tak ingin menyeret kalian dalam situasi ini. Kalian sudah cukup banyak berkorban untukku. Cukup, Nit. Jangan seperti itu. Aku tak mampu membalasnya, walaupun aku menyerahkan hidupku pada kalian. Air mata Nia mengalir semakin deras membasahi pipinya. Nia, tidak ada yang berkorban untukmu. Aku ini sahabatmu, bahkan sudah seperti saudaramu, dan tak ada hitung-hitungan dalam persaudaraan, ucap Anita menghapus air mata Nia. Tapi Nit, aku merasa tak pantas untuk kakakmu. Aku kotor dan hina. Kamu tahu itu. Nia tak mampu menahan gejolak perasaannya. Tangisnya pecah. Ia memeluk Anita dengan perasaan pilu di hatinya. Jangan berkata seperti itu, Nia. Tak ada manusia yang hina. Allah Maha Pengampun. Kamu harus yakini itu, ucap Anita mengelus punggung sahabatnya itu. Tak ada manusia yang sempurna. Semua orang punya aib dan sisi gelap. Namun, ada yang Allah samarkan dan ada yang Allah perlihatkan. Allah juga tak menilai masa lalu seseorang. Yang terpenting adalah sekarang dan nanti. Ucapan Anita membuat Nia tak mampu menahan untuk memeluk sahabatnya.
Ia merasa sangat beruntung karena dipertemukan dengan kedua kakak beradik itu di tengah ombak kehidupan yang menerpanya. Mereka berdua membuatnya mampu berdiri tegar dan bangkit. Seandainya tak ada mereka, mungkin sekarang ia tinggal nama saja. Setelah tahu Nia setuju, Arya kemudian menghubungi penghulu dan membeli cincin pernikahan. Tekadnya sudah bulat untuk menikah dengan Nia, meskipun tak ada cinta untuknya. Ia ingin menolong wanita itu, juga Ibu Rati. Biarlah ia belajar untuk mencintainya meskipun mungkin itu agak berat, karena baginya Pipitlah yang sanggup mencuri hatinya. Jam 8:30 pagi, Arya mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu disaksikan wali hakim yang telah diamanahkan Om Nia yang berada di Singapura. Juga ada Ibu Ratih dan beberapa tetangga kompleks, karena ijab kabul dilaksanakan di masjid kompleks. Nia tak mampu menahan haru setelah sah jadi istri Arya. Ia tak pernah membayangkan jika dokter Arya yang terlihat sempurna itu mau menikah dengan dirinya yang hina dan kotor. Makanya ia tak banyak berharap dari pernikahan itu, kecuali kesembuhan mamanya. Pernikahan berlangsung khidmat. Nia menatap dokter Arya yang telah selesai mengucapkan ijab kabul, kemudian berdoa. Lelaki ganteng berperawakan tinggi dan berwajah oriental itu mengenakan setelan jas putih, sementara Nia memakai kebaya putih dengan make up sederhana. Pernikahan mereka telah sah, walaupun tidak secara hukum. Nia sudah cukup bersyukur. Satu hal yang dipahami Nia dari pernikahan ini adalah bahwa ia tak boleh mempunyai harapan bahwa Arya akan mencintainya dengan tulus. Pernikahan ini hanya karena rasa kasihan Arya kepadanya, juga karena dokter Arya mengkhawatirkan keadaan mamanya. Wajah Ibu Rati tampak berseri, menyaksikan putri sematawayangnya yang telah menikah di depan matanya. Seakan rasa bersalah yang dulu selalu mengikutinya karena ingin mencoba menggugurkan kandungan Nia kini telah terbayar. Bukankah saat keluar dari rumah dulu Nia sedang mengandung? Lalu di mana anaknya sekarang? Tiba-tiba pertanyaan itu muncul di kepala Ibu Rati. Kenangan yang beberapa tahun ini ia lupakan kembali satu persatu. Nia. Semua mata tertuju pada Ibu Rati yang tiba-tiba berteriak-teriak memanggil nama Nia. Di saat bersamaan dokter Arya dan Nia beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri mamanya dengan wajah cemas. Dokter Arya diikuti Nia memapa perempuan parubaya itu menuju mobil dan membawanya pulang. Sepanjang jalan Ibu Rati tak henti-hentinya menyebut nama Nia, seakan ia tidak melihat Nia di sampingnya. Anita yang turut menemani Nia dalam mobil mengusap-usap rambut Ibu Rati yang basah oleh keringat. Wajah Ibu Rati pucat pasi, seperti orang yang sedang bermimpi sambil meracau menyebut nama Nia. Nia hanya bisa menangis menyaksikan keadaan mamanya yang memprihatinkan. Ia merasa pengorbanan dokter Arya untuknya seperti sia-sia. Sementara dokter Arya mengemudi mobil dengan perasaan risau. Perasaannya berkecamuk. Pernikahan yang awalnya diniatkan untuk menolong Nia serasa sia-sia. Jika terjadi sesuatu pada Ibu Rati, tentulah apa yang ia lakukan saat ini hanya akan menyisakan luka untuk mereka berdua. Raka menyesali keputusan terburu-buru yang dia ambil, karena kekecewaan yang mendalam akan kegagalan cintanya terhadap Dokter Pipit. Walaupun tak dapat ia pungkiri bahwa ia memang menyayangi Nia seperti adiknya sendiri, tapi itu bukan cinta. Semuanya jadi ruwet karenanya. Sesampainya di rumah, Dokter Arya dan Nia yang masih mengenakan baju pengantin sibuk mengurusi Ibu Rati. Arya kembali menyuntikkan obat penenang padanya, sampai akhirnya ia tertidur dengan lelehan air mata di sudut matanya. Mereka berdua duduk di samping Ibu Ratih dengan wajah cemas. Tak ada percakapan apa-apa antara mereka berdua. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Sementara Anita sibuk di kamar merapikan pakaian yang selama ini ia simpan di sana. Ranjang pengantin tanpa hiasan apa-apa karena pernikahan yang mendadak. Bahkan acaranya pun tak sampai selesai karena insiden Ibu Rati tadi. Anita menatap foto sahabatnya yang terpajang di atas meja hiasnya. Wajahnya sumringah terlihat sangat bahagia saat itu.
Tak terasa air mata Anita menetes mengingat semua perjalanan hidup Nia yang begitu berat. Akankah senyum itu akan kembali dan kebahagiaan menyelimuti hidupnya lagi? Anita menarik nafas berat. Ada kekhawatiran akan nasib pernikahan sahabatnya itu dengan kakaknya. Anita khawatir Nia akan kembali terluka. Menjelang maghrib, Mbak Asri sibuk menyiapkan makan malam. Walau tak mengadakan pesta, setidaknya mereka bisa sedikit menikmati makan malam istimewa untuk menyambut menantu baru di rumah itu. Setelah sholat Isya berjamaah, mereka makan malam bersama tanpa Ibu Rati, karena ia menginginkan makan malam di kamarnya saja. Entah apa yang terjadi padanya, sehingga setelah terbangun, ia termenung dan menolak untuk bicara. Tapi terlihat tatapannya tak lagi kosong, namun menggambarkan kesedihan yang mendalam. Dokter Arya dan Nia terus membujuknya untuk makan dan berbicara. Namun setiap ia menatap wajah Nia, tetesan bening kembali mengalir di kedua pipinya yang semakin kurus. "Nia, maafkan Mama ya," ucapnya tiba-tiba. Sontak Nia dan Dokter Arya langsung mendekatinya. "Kenapa Mama minta maaf? Mama tidak salah apa-apa. Nia yang seharusnya minta maaf." Mendung yang sedari tadi menggantung di sudut matanya akhirnya tumpah, membasahi baju gamis hijau yang dikenakannya. Arya hanya mengelus pundak Nia tanpa kata. "Mana cucu Mama? Mana dia, Nia? Cucu yang hendak Mama gugurkan dulu." Terdengar tangis Ibu Ratih semakin pilu. Ada sesal yang mendalam tergambar di wajahnya. Sekarang ia sudah ingat semua yang terjadi sejak Nia pergi meninggalkan rumah hingga ia kembali lagi. Dulu kepergian Nia membuatnya terguncang, mengakibatkannya mengalami gangguan mental yang berkepanjangan. Nia tertunduk sedih mendengar pertanyaan mamanya. Teringat olehnya bagaimana anak yang sangat ia cintai pergi meninggalkannya dengan cara yang cukup tragis. Nia menutup wajahnya sambil menangis terseduh. Tiba-tiba rindu membuncah di dadanya kepada Bintang anaknya. "Dia sudah pergi, Bu. Ia sudah lebih dulu menunggu kita di surga," ucap Nia terisak. Hanya tangisan pilu dari dua orang wanita itu saling bersahutan, membuat Dokter Arya tak mampu menahan lelehan air mata di pipinya. Dua wanita itu saling berpelukan dalam tangis, sementara Dokter Arya hanya bisa terdiam menyaksikan kejadian mengharukan itu. Ada sedikit kelegaan melihat Ibu Rati mulai berbicara dengan normal dan mengingat kejadian yang menimpanya. Nia menceritakan semua kejadian yang menimpanya kepada mamanya hingga akhirnya pulang ke rumah dan menyaksikan mamanya menderita sakit. Setelah agak tenang, Ibu Rati akhirnya istirahat kembali. Arya menyelimuti wanita yang kini jadi mertuanya, kemudian mengajak Nia untuk menemui Anita. "Loh, Nit, pakaianmu mau dibawa kemana?" tanya Nia heran melihat Anita mengangkat kopernya keluar dari kamarnya. "Lah, aku kan harus pindah kamar. Masa sekamar dengan kalian?" ucap Anita tertawa. Dokter Arya dan Nia berpandangan kemudian tersenyum. "Aku lupa kalau sudah nikah. Ups." Dokter Arya menutup mulutnya karena terlanjur mengucapkan kata itu. Ketiganya tertawa bersama. Untuk pertama kalinya, Nia tertawa lepas. Arya dan Anita lega melihatnya seperti itu. Anita akhirnya pindah ke kamar tamu. Nia bersama Dokter Arya masuk ke kamar mereka. Terlihat keduanya sangat lelah, karena setelah akad, mereka sama sekali belum beristirahat. Suasana kamar terasa canggung. Setelah selesai mandi, Arya mengajak Nia sholat berjamaah seperti pengantin baru pada umumnya. Arya lalu berdoa untuk pengantin wanitanya itu. "Dok, terima kasih atas semua pengorbanan ini. Aku memahami alasan dokter menikahiku. Aku tak akan menuntut apa-apa pada dokter. Aku tahu siapa aku ini," ucap Nia dengan suara lirih. Arya tersenyum mendengar pernyataan istrinya itu. Perlahan ia mendekati Nia, membuat wanita itu kikuk karenanya. "Nia, apapun alasannya, pernikahan tetaplah pernikahan. Tak ada dalam agama kita pernikahan formalitas. Saat menikah denganmu, otomatis kamu juga istriku dan aku suamimu. Masing-masing kita mempunyai hak dan kewajiban.
Ucap dokter Arya menatap mata Nia untuk meyakinkannya. Tapi dok, kenapa dokter mau melakukan semua ini? Dokter tahu betul bagaimana cerita hidupku, bagaimana kelamnya hidupku di masa lalu. Bahkan untuk mengingatnya aku sendiri merasa jijik pada diriku sendiri. Ucap Nia mulai terisak. Jangan lagi kamu mengatakan itu. Ucap dokter Arya sambil menyentuh bibir Nia, dengan telunjuknya membuat Nia semakin salah tingkah atas sikap lelaki yang baru menikahinya itu. Tapi, itulah kenyataannya. Aku merasa tidak pernah pantas ada di sisimu. Aku terlalu hina untuk orang sebaik dokter. Ucap Nia lagi. Sudahlah, tak perlu dibahas lagi. Sebaiknya kita istirahat. Pasti kamu sangat lelah. Jawab dokter Arya kemudian membetulkan selimutnya. Arya menyelimuti Nia yang sejak tadi ada di pinggir ranjang karena menjaga jarak dari Arya. Sikap dokter Arya yang begitu perhatian membuat Nia merasa tak enak hati. Hari-hari berikutnya Arya mulai sibuk di rumah sakit. Arya sengaja tidak mengambil cuti karena Nia juga sibuk memperbaiki keadaan perusahaan ayahnya yang hampir bangkrut. Tampaknya dampak video asusila itu benar-benar membuat reputasinya hancur. Tatapan sinis dari beberapa karyawan pun tak jarang ia dapati. Nia berusaha untuk tetap tersenyum menanggapi itu semua. Menurutnya, itu sudah jadi resiko akan kesalahannya di masa lalu. Di tengah kesibukannya mengurus perusahaan, ia juga harus menyiapkan diri akan kedatangan mertuanya. Menurut dokter Arya, ia tidak memberitahu kedua orang tuanya siapa sebenarnya yang ia nikahi. Ia hanya memperkenalkan nama Nia saja dan beralasan akan memberi kejutan untuk kedua orang tuanya. Makanya ia tak mengirimkan foto Nia pada mereka berdua. Nia benar-benar gugup jika harus bertemu dengan mereka. Nia takut jika mereka tak mau menerima Nia sebagai menantunya. Nia harus siap dengan segala keputusan terburuk sekalipun. Hanya satu yang Nia khawatirkan, keadaan mamanya yang sekarang berangsur membaik. Kemudian terpukul jika saja kemungkinan terburuk itu terjadi. Assalamualaikum. Suara itu sontak membuat Nia berbalik melihatnya. Nia yang sejak tadi terpekur di meja hiasnya berdiri menyambut suaminya. Ia meraih tas kerja Arya kemudian mencium punggung tangan lelaki itu. Wajah dokter Arya tampak sangat lelah. Nia kemudian mengambil handuk mandi untuk dokter suaminya. Dokter mandi dulu ya. Aku sudah siapkan air hangat untuk dokter. Ucap Nia sambil tersenyum. Terima kasih Nia. Balas Arya diiringi senyum. Arya merasa lega melihat Nia sudah bisa tersenyum. Oh iya. Besok ada acara pernikahan temanku. Kamu mau kan menemaniku? Tanya dokter Arya ragu. Nia terdiam sejenak dan memikirkan jawaban apa yang harus diberikan pada suaminya. Maaf dok, bukannya aku tidak mau, tapi... Nia menghentikan ucapannya. Sebenarnya ia masih tidak siap bertemu orang banyak, apalagi bersama Arya. Ia khawatir jika reputasi suaminya ikut hancur karena dirinya. Tapi apa Nia? Tanya dokter Arya penasaran, karena tiba-tiba Nia terdiam tak melanjutkan ucapannya. Dok, apa tidak malu mengajak aku ke tempat umum? Bagaimana jika mereka menghina dokter karena aku? Ucap Nia dengan wajah memerah menahan tangis. Tiba-tiba dadanya terasa sesak. Tak sanggup jika suaminya jadi bahan olokan karena dirinya. Nia, bukankah sudah kukatakan padamu, kita tidak usah membahas itu lagi. Kamu itu istriku. Jika aku berani menikah denganmu, maka aku akan siap dengan segala konsekuensinya. Ucap Arya sambil meraih tangan Nia dan menggenggamnya. Nia gugup atas sikap lembut Arya. Ada desiran hangat di hatinya menatap lelaki di depannya. Walaupun sudah seminggu menikah, baru kali ini suaminya itu menyentuh tangannya kecuali jika mereka bersalaman saat hendak pergi dan pulang kerja. Arya menatap wajah istrinya yang masih merona karena malu diperlakukan seperti itu olehnya. Ia tersenyum geli melihat Nia yang salah tingkah.
Arya sengaja lebih mendekat Nia karena melihat Nia perlahan mundur menghindarinya. Nia, kamu kenapa sih? Aku ini suami kamu. Tapi kenapa kamu terus menghindariku? Tanya Arya sengaja menggoda Nia. Arya ingin sejenak melepaskan pikiran-pikiran Nia tentang perusahaan dan lain sebagainya. Maaf dok, aku tidak menghindar, ucap Nia gugup. Kalau begitu sini, duduk di dekatku. Aku punya hadiah untukmu, sahut dokter Arya sambil duduk di tepi ranjang. Dengan langkah berat, Nia mendekat ke arah Arya yang terus tersenyum melihat tingkahnya. Untuk besok, kamu pakai ini ya. Arya memperlihatkan kepada Nia setelan hijab dan gamis warna merah muda. Cantik sekali. Untukku? Tanya Nia heran. Bukankah ia tidak mengenakan hijab? Tapi kenapa dokter Arya menghadiahkan itu? Nia, kamu tahu kan tanggung jawab suami terhadap istrinya? Tanya dokter Arya pelan diikuti gelengan oleh Nia. Nia, aku punya kewajiban untuk menjaga kamu, bertanggung jawab padamu baik dunia dan juga akhiratmu, sambungnya. Nia terdiam mendengar ucapan suaminya itu. Seorang wanita muslimah harus menutup auratnya, dan sudah jadi kewajiban aku untuk membimbingmu. Kamu tidak mau kan jika suamimu yang ganteng ini dihukum karena tak mampu menjaga aurat istrinya? Ucap dokter Arya pelan, diiringi gelengan kepala dari Nia. Dok, bukannya aku tidak mau, tapi aku merasa kotor dan tak pantas memakai pakaian itu. Air mata Nia luruh mengucapkan kata itu. Hati Arya ikut berdenyut sakit. Arya meraih tubuh Nia dan mendekapnya dengan penuh sayang. Nia yang diperlakukan seperti itu tak mampu berkata-kata. Ia hanya menuruti Arya. Ia bersandar di dada lelaki yang telah begitu banyak berkorban untuknya itu. Air matanya terus mendesak keluar. Ia terisak di dada dokter Arya. Dokter Arya mengelus rambutnya lembut. Nia, maukah kamu kuceritakan suatu kisah? Nia mengangguk mendengar pertanyaan Arya. Di sebuah negeri, ada seorang wanita. Pekerjaannya adalah wanita panggilan. Ia menikmati pekerjaan itu bertahun-tahun lamanya. Namun, karena kekuasaan Allah, hidayah datang padanya. Nia menyimak cerita dokter Arya dengan penuh perhatian. Karena perasaan berdosa yang teramat dalam, akhirnya ia melakukan perjalanan untuk menuju suatu negeri mencari guru spiritual. Ia melewati padang pasir yang tandus dan kering. Di tengah gurun yang tandus itu, ia dilanda kehausan. Ia mencoba mencari sumber air. Wanita itu menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk menemukan sumur yang cukup dalam yang akhirnya hampir kering. Ia berusaha untuk mengambil air dari dalam sumur itu, hingga akhirnya mampu untuk mengambilnya dengan menggunakan sepatu yang ia kenakan sebagai wadah. Setelah berhasil naik dari sumur itu dengan susah payah, seekor anjing berada di tepi sumur. Dengan wajah memelas, anjing itu seakan meminta air padanya. Muncullah rasa kasihan pada anjing itu. Wanita itu memberikan air yang didapatkan dengan susah payah kepada anjing itu. Kamu tahu apa yang terjadi akhirnya, Nia? Tanya Arya pada Nia yang disambut gelengan kepala Nia. Akhirnya wanita itu meninggal dalam keadaan haus. Diceritakan bahwa karena keikhlasan wanita itu menolong sang anjing, maka ia dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucap dokter Arya mengakhiri ceritanya. Apa yang bisa kamu petik dari cerita itu? Tanya Arya kemudian. Aku tidak paham, dok, ujar Nia menunduk. Ia sebenarnya tahu, tapi ia ragu untuk mengatakannya. Kamu tahu, Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita di masa lalu, jika kita ikhlas untuk berubah dan berusaha untuk lebih baik, maka Allah akan mengampuni kita. Untuk masuk ke dalam surganya bukan lagi persoalan banyaknya amal baik yang kita perbuat,
tapi seberapa ikhlas kita berbuat. Karena amalan sebesar apapun tak akan bisa menebus surganya. Kemuliaan seseorang tak diukur dari seberapa besar amal yang diperbuat, tapi seberapa besar usahanya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kamu mengerti nih ya? Ucap Arya menatap wajah istrinya yang kini berurai air mata. Terima kasih dok. Tiada sesuatu pun yang dapat aku balaskan atas kebaikan dokter. Semoga Allah senantiasa memanjangkan umurmu dan memberi dokter keberkahan dalam hidup. Ucap Nia masih menangis. Ada rasa haru yang dapat ia lukiskan dalam hatinya. Sungguh suatu anugerah yang sangat besar Allah hadiahkan padanya. Di tengah begitu banyak masalah yang menderanya, ternyata ada hikmah besar yang Allah ingin tunjukkan padanya. Bersambung.